Halo, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi di channel Lukman AR. Beberapa waktu yang lalu, ketika terbentuknya Kabinet Merah Putih, ada salah satu sosok yang menurut aku cukup menarik perhatian. Beliau adalah Wakil Menteri Pendidikan Ibu Stella Christy. Kalau menurut aku pribadi, yang pertama kali bikin gagal fokus tuh adalah kacamatanya ya. Karena menurut aku kacamatanya tuh unik banget. Dan sosok Ibu Stella Christy ini tuh sekarang lagi dibicarakan oleh beberapa netizen Malaysia. Beberapa dari mereka tuh benar-benar kagum dengan sosok beliau. Kabinet Merah Putih. Warga Malaysia mengungkapkan kekagumannya terhadap Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Indonesia Stella Christy, yang berasal dari etnis Tionghoa dan fasih berbahasa Indonesia. Mereka terkesan dengan pengalaman Wakil Menteri tersebut yang sempat di Amerika dan terakhir jadi profesor di universitas nomor 1 di China dan bandingkan dengan Menteri Pendidikan yang berada di negaranya. Kenapa tuh? Ini dia. Kau tengok Menteri Pendidikan Indonesia, seorang Chinese, Stella Christy, BMA, MA, PhD, sarjana dari Harvard University, PhD dari Northwestern University, Profesor Universitas Ting Suang, Beijing, Tiongkok. Dia belajar lagi kat China. But then, dia punya jati diri, there's no vernacular school. Semua cakap bahasa Indonesia. Jati diri yang sangat tegas. Kita punya, tak apa, boleh. Cakap je lah nak cakap. Tak apa, tak boleh. Oh, it's okay. Nak cakap bahasa pun tak apalah. Kita ikut. Asalkan ada kedalam jawatan, itu kita punya pendidikan. Kau tengok Menteri Pendidikan Indonesia, penyatuan bangsa yang dia buat melalui bahasa. Itu pun orang kita tak boleh nampak lagi ke? She's Chinese. But she's Chinese with Indonesian. She's Indonesian and proud to be Indonesian. She speak bahasa Indonesia. Cakap kau. Agung selama 3 hari itu, dan juga baris berbaris, dan di kondisi yang disebut baru tadi itu memang ada sainsnya untuk melakukan. Ada ilmiahnya Pak, ada ilmiahnya dan untuk. Kalau tadi bikin tidak nyaman lagi. Banyak orang lahir di Malaysia masih tidak pandai berbahasa Malaysia. Mungkin topik yang boleh juga dijadikan perbincangan di masa hadapan. Dan saya setuju 100% dengan komen tersebut, dan sebenarnya kurang rasa senang kerana walaupun kita suka berkata untuk mengagungkan bahasa Malaysia, bunyi yang Suaranya sedap, kayak tidak asing gitu ya, kayak suaranya film apa gitu, hidup di lupa. Malaysia 10-20 tahun sebagai seorang expat contohnya, dan tidak perlu berbahasa Malaysia kerana segala-galanya disediakan dan dimudahkan dalam bahasa Inggeris, so there is no keperluan untuk berbahasa Malaysia, which I always feel is sayang. And kalau let's say lah seorang expat, you hantar ke Malaysia 10 tahun dan you hantar ke Indonesia 10 tahun, di Indonesia expat itu akan berbahasa Indonesia because dipaksa. And the problem in Malaysia is that kita tidak memaksa orang asing ataupun expat ke apa untuk berbahasa Malaysia, malah kita lagi nak bercakap bahasa Inggeris dengan mereka, padahal mereka mungkin nak berbahasa Malaysia, but sering bila cuba tu kita pula yang berbahasa Inggeris dengan mereka, so lama kelamaan orang pun tak ada keperluan. Ya, jadi apakah pandangan anda berkenaan dengan orang yang lahir di Malaysia atau tinggal atau hidup atau kerja di Malaysia tidak boleh berbahasa Malaysia langsung? Apakah puncanya dan bagaimana kita boleh mengagungkan sebenarnya bahasa Malaysia tersayang kita, yang saya rasa sayang sebenarnya kalau tak dapat nak mempelajari sesuatu bahasa, lagi-lagi bila you lahir dan tinggal di negara tersebut. Ya, tinggalkanlah ruangan komen, kita akan bincangkan perhaps dalam video-video yang selanjutnya. Beres? Kerajaan setuju latihan bahasa Cina kami diperbanyakan di institusi perguruan. Kalau nak tanya pendapat aku dengan benda macam gini, aku rasa aku kurang setujulah dengan apa yang dilaksanakan oleh PMX ni.
Memang tak ada masalah pun sebenarnya kalau kita nak sembang dalam pelbagai bahasa. Even aku sendiri pun boleh cakap bahasa Jepun, bahasa Korea dan bahasa Indonesia yang asas. Tapi kau kena ingat, sebagai warga negara Malaysia, tak kisah kau orang Melayu ke, orang Cina, orang India, bahkan orang Bumi Putra sekalipun, ia telah menjadi kewajipan untuk kita semua untuk memartabatkan bahasa Melayu. Tanyalah sendiri, sejauh manakah kesedaran anda dengan kedudukan BN di dalam negara kita? Begitulah pendapat dari Malaysia tentang Wakil Menteri Indonesia yang beretnis Tionghoa sudah lama di luar negeri, tapi fasih berbahasa Indonesia. Di video yang sebelumnya mengatakan dipaksakan untuk berbahasa Indonesia. Maaf ya kalau ini aku salah mengartikan. Cuman tadi aku nangkepnya kayak gitu, maaf kalau aku salah. Sebenarnya kalau untuk di Indonesia nggak ada sih pemaksaan atau apapun itu ya. Cuman masyarakatnya kesadaran aja. Dan memang selayaknya ya kita lahir di Indonesia, apapun di Indonesia sudah menjadi sebuah apa ya? Ya memang sebuah keharusan bahwa kita tuh menguasai bahasa kita sendiri. Kalau kita misalnya ya lahir di Indonesia tidak bisa berbahasa Indonesia juga aneh ya. Apapun etnisnya kalau di Indonesia seperti yang kita tahu pasti semuanya bisa berbahasa Indonesia karena itu adalah dasar untuk menjadi sebuah warga negara di Indonesia. Ya memang lebih bagusnya kita tuh bisa menguasai beberapa bahasa ya. Semakin kita bisa banyak bahasa itu pastinya akan menjadi lebih mempermudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Oke teman-teman, itu video reaction kali ini. Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur ya. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.